Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni, Metro TV. Saat ini Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan ekonomi keuangan syariah. Padahal kita tahu lebih dari 80% atau bahkan 87% penduduk Indonesia adalah Muslim. Seharusnya itu bisa menjadikan Indonesia bertumbuh berkembang sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Apa sih yang membuat ekonomi syariah di Indonesia seakan jalan di tempat? Dan bagaimana upaya baik yang sudah dilakukan maupun yang sedang dirancang untuk bisa menjadikan Indonesia pusat keuangan syariah dunia? Kita akan ulas bersama salah satu ikon ekonomi dan keuangan syariah, yaitu Bapak Adiwarman Azwar Karim dalam Syariah Economic Talk. Pak Adiwarman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adiwarman ini kan sudah cukup lama ya berkecimpung di konsultasi ekonomi dan keuangan syariah. Sekarang 2001. Bahkan sekarang udah mulai merambah nih karena ekonomi keuangan syariah itu ternyata juga mencakup industri yang industri real yang halal begitu ya. Produsen, makanan, hotel, rumah sakit, spa. Kalau bicara inklusi keuangan syariah gitu ya, syariah financial inclusion katanya. Sebenarnya kalau dihitung jumlah masyarakat yang terlibat di dalamnya, itu sudah lebih dari 40 jutaan. Bener banget. Ya kan? 40 juta sekian lah anggap. Di perbankan, asuransi, tadi yang bisnis-bisnis syariah itu ya, yang termasuk pariwisata, hotel dan lain-lain, rumah sakit juga. Nah tapi Indonesia ini masih ya mohon maaf gitu ya. Apalagi kalau bicara industri halal gitu. Indonesia ini lebih jago sebagai konsumen katanya gitu daripada sebagai produsen. Nah, bagaimana menurut Pak Adiwarman Azwar Karim gitu ya sebagai konsultan syariah bisa menanggapi kenyataan ini gitu. Lalu kita tujuannya ingin menjadikan Indonesia pusat ekonomi keuangan syariah dunia. Gimana nih? Kalau dalam kitab-kitab tasawuf, oke. Kalau dalam kitab-kitab tasawuf itu disebutkan burung merak itu malu akan kakinya yang buruk, tapi semua orang takjub dengan keindahan bulu-bulunya. Begitu juga Indonesia. Data terakhir OJK Pak Gunawan itu 40 juta itu cuma nasabah perbankan syariah doang. 40 juta per Maret 2020. Perbankan syariah ya? Perbankan syariah doang. 40 juta. Itu ekuivalen kira-kira sama 15% dari total populasi Indonesia yang 260 juta. Kita ambil angkanya 260 juta. Kalau kita tambahin dengan nasabah asuransi syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, angkanya itu mencapai 20%-an kira-kira. Jadi kurang 50 juta orang. Yang menarik ini, angka itu 20% dari total populasi atau ekuivalen dengan 50 juta orang itu baru itu doang loh, keuangan syariah doang. Keuangan syariah aja tuh. Angka itu ternyata tidak menggambarkan awareness yang rendah dari masyarakat. Itu 50 juta aja awareness-nya masih rendah ya? Tidak menggambarkan awareness yang rendah, tapi dia menggambarkan keterjangkauan bank syariah yang masih rendah. Artinya sebetulnya angka ini bisa bertumbuh jauh lebih cepat apabila bank syariahnya bisa bertumbuh lebih cepat lagi. Ngerti gak? Iya. Dahsyat men, Indonesia mah. Tapi kita jangan guruk pakai aset. Bener gak? Ini kalau bicara aset ya, bandingin sama mohon maaf ya, negara tetangga yang regional itu kan sangat berbangga-bangga dengan aset di perbankan syariah, di pasar modal syariah. Nah kita nih baru bicara kan masalah tadi ya, inklusi finansial yang bersifat syariah, asuransi syariah, perbankan syariah, dan ternyata itu sudah cukup masif ya Pak Di. Luar biasa. Karena kita ngukurnya itu pakai apa? Kalau pakai ukurannya aset, berarti kan tujuan kita adalah korporasi. Tapi kan target kita bukan itu. Target kita bagaimana keuangan syariah ini bisa dinikmati oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Insya Allah. Jadi kalau yang dilihat kembali ke syariah financial inclusion, jumlah masyarakat
Pak Adi berani nggak bilang bahwa Indonesia seharusnya sudah menjadi pusat keuangan syariah dunia? We are the biggest. Nggak usah berani bilang, emang datanya menunjukkan. We are the biggest. 50 juta, men. Itu jumlah total penduduk Malaysia yang dari baru lahir sampai mau meninggal. Jumlah Singapura, jumlah Brunei, Bahrain, Oman, Qatar, jumlahin semua. Satu negara Maroko, jumlahnya 40 juta orang. Indonesia hebat ya. Oke, itu bicara dari jumlah manusia nih. Tapi kan kalau kita mau jadi champion nih, Pak Adi Warman, rasanya keterlibatan yang namanya konsultan syariah, apalagi kalau tadi ngomong masalah awareness, ya, awareness. Nah ini kan rasanya krusial banget, signifikan banget. Nah kira-kira Pak Adi sebagai konsultan syariah melihatnya nih hal-hal apa aja yang bisa digarap gitu ya, kalau boleh dibilang digarap gitu, agar jangan cuma jumlah masyarakatnya yang banyak, tapi juga mungkin produk-produknya. Kayak tadi misalnya produk industri halal, mohon maaf kita ternyata bukan produsen, Pak Adi. Kita cuman konsumen gitu kan ya. Nah, gimana nih sebagai konsultan syariah melihatnya? Orang Indonesia itu unik. Kalau pendekatan kita itu persoalannya halal haram, wajib pakai jilbab, haram. Wajib. Malah takut dia, malah kagak mau. Jadi pendekatan Indonesia ini lain nih. Kita pakai ilmu wali songo ilmunya. Bener gak? Likuli makol kalau bahasa Arabnya, bener gak? Jadi orang Indonesia ini pendekatannya agak berbeda. Pendekatannya itu harus masuknya itu dari nilai-nilai dulu. Nilai-nilai. Bukan dari hukum formal. Riba haram, bank syariah halal, bukan dari situ masuknya di Indonesia. Harus yang bagus-bagus dulu, jangan masalah halal haram dulu mungkin ya. Kita masuknya pada nilai-nilai saling tolong menolong, memberikan kebaikan, memberikan manfaat. Bank syariah itu lebih fair, kayak gitu-gitu. Nah, kalau kita udah masuk itu tanpa kita menjudgment bahwa apa yang dilakukan oleh bank konvensional itu haram dan harus kita musuhin, penolakan dari masyarakat rendah. Jadi nggak ada yang merasa offended. Bahkan teman-teman di bank konvensional nolongin kita. Ini bener nih, bener bang yang bener kayak gini nih, bang yang bener kayak gini, bener gak? Nah, jadi kita nggak bisa melihat ini pertarungan antara konven syariah. Syariah. Tapi kita harus melihat bahwa konven itu, terima kasih banyak Anda sudah hadir di Indonesia bank konvensional. Bener gak? Sekarang dunia berevolusi, dunia berubah. Dunia pengen syariah. Yes. Nah kalau nilai-nilai kita masuk dari nilai kebaikan, kebajikan, ini jauh lebih diterima oleh pasar daripada. Kalau istilahnya itu adalah istilah berbahasa Arabnya gitu ya. Toyibnya dulu ya, di toyibahnya dulu ya, diutamakan. Baru kita katakan ya soal halal haram, mengenai perbankan syariah, produk keuangan syariah, ataupun produk-produk halal. Kita nggak usah berdebat di situ, karena itu sudah ada yang menyatakan itu adalah halal begitu ya. Betul. Adi ya. Tiap masalah itu bagus. Karena di situ butuh konsultan. Benar nggak? Tapi bukan sekedar bagus buat kita sebetulnya. Tapi yang bagus itu, yang kita maksud bagus adalah karena setiap masalah itu berarti kita akan naik level ke level berikutnya. Benar nggak? Setiap masalah itu kita selesaikan berarti keadaan ekonomi syariah Indonesia naik ke next level. Kembali lagi di program Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni, masih bersama dengan Bapak Adi Warman Azwar Karim. Hampir 3 dekade beliau sudah menjadi kontributor utama di dalam ekonomi keuangan syariah, bukan hanya sebagai konsultan syariah tentunya, tapi juga sebagai bankir, sebagai intelektual, sebagai akademisi. Nah, kita akan terus membahas mengenai bagaimana sudut pandangnya terhadap permasalahan ekonomi syariah di Indonesia. Pak Adi, kita ini kan kalau diceritakan sejarah Bank Syariah itu sudah sejak tahun 92 ya. Nah, bisa Pak Adi ceritakan nggak sampai sejauh mana latar belakang Pak Adi
bisa melihat permasalahan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia? Kapitalisasi ya, kapitalisasinya kan juga udah banyak. Bagaimana Pak Adi melihat itu? Buat kita sih sebagai konsultan, tiap masalah itu bagus. Karena di situ butuh konsultan. Butuh konsultan, benar nggak? Ya. Tapi bukan sekedar bagus buat kita sebetulnya. Kitanya iyalah dapat kerjaan, dapat duit, yes. Tapi yang bagus itu, yang kita maksud bagus adalah karena setiap masalah itu berarti kita akan naik level ke level berikutnya, benar nggak? Setiap masalah itu kita selesaikan berarti keadaan ekonomi syariah Indonesia naik ke next level. Dan Indonesia itu dahsyat, luar biasa. Ya. Karena Indonesia punya dua hal yang negara lain nggak punya. Apa yang pertama, kita punya huge demand. Huge demand. Masyarakat demand. Banyak. 260 juta orang, mayoritas orang Islam. Dan juga bukan aja itu, di setiap kantor ada masjid. Dahsyat itu. Di setiap mall ada masjid. Dahsyat itu. Di setiap sekolah ada masjid sekarang. Oh, lebih dahsyat lagi. Dahsyat. Dan itu artinya modal spiritual ya, capital spiritual capital kita sebut. Karena orang Islam itu perlu sholat zuhur, asar, maghrib di tempat kantornya atau di sekolahnya. Yang mengakibatkan pasar yang besar ini, yang huge demand itu, juga pasar yang dekat dengan masjid. Oke. Tinggal nunggu waktu aja nih. Nunggu waktu aja. Kapan produk-produk syariah itu tersedia, mereka akan ambil. Ini yang pertama. Huge demand and sangat dekat dengan masjid. Yang kedua, kita punya kreatif supply. Produsen Indonesia itu sangat kreatif. Kita udah keliling dunia kan, kita udah keliling dunia dia. Tapi kita belum pernah ketemukan di negara manapun ada buku yang jual judulnya 66 cara pakai jilbab, kecuali di Indonesia. 66 cara pakai jilbab ya? Orang Indonesia pakai jilbab aja 66 cara. Jadi kita lihat Indonesia ini supply-nya kreatif, demand-nya huge. Kombinasi dua hal ini yang menyebabkan bagi Indonesia, give me your problem, we'll solve it, gitu loh. Yeah. Kita ambil contoh satu. Waktu itu ada klien kita di Saudi Arabia. Ini kliennya dari Inggris. Kliennya dari Inggris. Pertama kali dia datang ke Saudi. Dia bawa produk keuangan syariah waktu itu. Dia bawa ke Saudi, minta dianalisa, dievaluasi apakah ini sesuai syariah apa enggak. Jawabannya? Dia periksa, stable ini biayanya segitulah gitu ya. Mahal lah, 500 juta kalau mau disebut ya, equivalennya waktu itu ya. Waktu itu. Setelah dia periksa, kesimpulannya produk ini tidak sesuai syariah. Klien kita ini dia mahal tapi keluarnya cuma tidak sesuai syariah. Karena yang diminta cuma mengevaluasi ini sesuai syariah apa enggak. Yeah. Dia datang ketemu kita waktu itu pas lagi ada pertemuan di Singapura, kita ketemu sama dia. Oh, kita bilang salah pertanyaannya. Kalau pertanyaan ini sesuai sama syariah apa enggak, jawabannya enggak sesuai. Yeah. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana membuat ini menjadi syariah, kita tahu caranya. Maka kita bawa produk itu ke sini, kita libatkan Dewan Syariah Nasional MUI waktu itu di sini. Akhirnya dengan uang yang jauh lebih murah daripada 1/5 daripada yang mereka keluarkan di Saudi, mereka dapatkan solusi 3 malah. Alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3. Di luar negeri, konsultan syariah di luar negeri cuma dapat tidak sesuai syariah. Bawa ke Karim Consulting, dapat 3 alternatif solusi. Ini makanya kita disebut konsultan ahli tikungan tuh kayak gitu tuh. Karena buat kita tantangannya bukan menilai sesuatu itu sesuai syariah apa enggak. Tapi tantangan terbesarnya adalah setelah tahu nggak sesuai syariah, gimana caranya untuk buat dia jadi syariah, benar nggak? Kok bisa ada orang yang kita tidak akui dia sebagai ahli ekonomi, tapi kok bisa nulis-nulis konsep ekonomi kayak begini, benar nggak? Ternyata begini caranya belajar ilmu, bukan rumus-rumus doang, tapi harus dapat di mana letak kebesaran dan kebenaran Tuhan dari ilmu yang kita pelajarin itu, gitu kan? Iya. Masih di program Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni, kita masih membahas kiat dan tantangan konsultan syariah dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia dan juga industri halal yang bisa lebih mendunia. Pak Adi, tadi kita sudah bahas soal pengalaman-pengalaman ya bersama dengan beberapa klien gitu.
boleh tahu mungkin ada klien lain yang menarik ya untuk dibahas. Bukan menarik karena besarnya atau apanya, tapi mungkin permasalahannya bisa dahsyat gitu. Dahsyat dalam artian belum pernah ada, tapi kemudian Pak Adi dan tim bisa menanggulanginya, bisa memberikan makharij atau solusi jalan keluar yang itu bisa membuat dia bisa terus berbisnis ya di belahan dunia yang lain tentunya. Sebetulnya kami ini diuntungkan oleh kemajuan Indonesia, gitu gak sih? Oh. Jadi orang Indonesia sendiri merasa bahwa Indonesia nggak maju, bener nggak? Dalam hal keuangan syariah belum maju. Tapi Karim diuntungkan. Misalnya, Indonesia itu adalah penerbit Green Sukuk pertama kan? Iya, Green Sukuk hanya baru ada Indonesia saat ini. Benar ya. Itu yang menyebabkan kami diminta oleh Bank Sentral di Brunei untuk memberikan masukan-masukan, memberikan guidance bagaimana untuk urusan sukuk di Brunei. Ini sukuk negara ya? Sukuk negara. Karena Green Sukuk itu sukuk negara. SBSN, Green Sukuk negara. Kita juga terkenal mempunyai DES, Daftar Efek Syariah, ya kan? Ya, Daftar Dan Efek Indonesia Syariah. satu-satunya sampai saat ini di dunia, satu-satunya nih Indonesia yang memiliki mekanisme perdagangan saham yang sesuai syariah. Oh iya, betul. Jadi Ada 10 hal yang ada 10 diharamkan. hal yang itu. diharamkan, ya. Itu yang membuat kami dipanggil oleh Capital Market Authority di Maldives. Sampai ke Maldives. Betul. Bukan aja memberikan pelatihan, tapi kita juga membuatkan panduan untuk melaksanakan capital market di sana. Bahkan juga buat ujiannya. Ujian untuk bisa lulus sertifikat orang untuk capital market syariah. Ya. Karena sekarang ini juga kita diuntungkan oleh mikronya di Indonesia. Microbanking di Indonesia. Microbanking. Itu yang sebabnya kita dipanggil ke Turki, di Ankara waktu itu. Untuk memberikan pelatihan dan membuat satu guidance bagaimana melakukan microfinance di Turki. Karena Turki microfinance-nya hebat juga kan, orang jual di bazar, apa segala macam. Nah ini menarik nih Pak Adi. Indonesia mungkin sebagian besar dari kita tidak memandang Indonesia menjadi pusat keuangan syariah dunia. Mikirnya pusat keuangan syariah dunia itu mana? Inggris ya, negara tetangga kita, mungkin Arab Saudi misalnya, karena negaranya memang konstitusinya Islam gitu. Tapi Pak Adi sebagai konsultan syariah justru diuntungkan dengan hebatnya Indonesia di luar. Betul banget. Hebatnya pihak luar negeri memandang Indonesia begitu ya, sehingga terus Itu dari syariahnya Pak Gunawan ya. Tapi ada hal lain-lain. Kita itu Indonesia negara G20 man. Jadi waktu kita datang ke negara-negara itu kita dilihat sebagai negara kaya. G20. Ya. Kita ini jagoan. Jadi Indonesia, kami sangat banyak sekali diuntungkan oleh posisi Indonesia sebagai G20. Kita juga banyak diuntungkan dalam posisi Indonesia sebagai pionir lah dalam hal ekonomi syariah ini. Pak Adi, ini kan kita dari tadi bicara syariah gitu ya. Sementara mungkin kita sama-sama berkecimpung di syariah, tapi kayaknya latar belakang pendidikan kita ini latar belakang pendidikan yang umum gitu ya. Sebenarnya cukup nggak sih bekal menjadi konsultan syariah dengan latar belakang ya notabene pendidikan akademik yang bukan dari syariah gitu Pak Adi? Kebenaran Allah itu ada di mana aja. Nah ini penting nih. Kita belajar fisika ketemu kebenaran Allah situ. Belajar ekonomi ketemu juga. Ya. Nah, kita sama-sama belajar kan ekonomi umum, bener gak? Kita di FUI, gue di IPB. Tapi ada hal yang menarik. Waktu saya kuliah di Boston University waktu itu kan. Ini kuliah doktoral nih, mata kuliah doktoral nih. International Finance judulnya, bener gak? Ya. Di Boston University, bener gak? Waktu belajar di situ, tiba-tiba kita belajar tentang Pareto Optimum konsep. Di dalam ilmu mikroekonomi ada yang itu namanya... umum tuh ya? Umum. Pareto Optimum. Ini kita lagi ngomong tentang international finance, ada konsep Pareto Optimum. Tiba-tiba ada footnote. Bahwa konsep ini ditemukan pertama kali di dalam kitab Nahjul Balaghah. Imam Ali radhiyallahu anhu. Masya Allah. Lah saya dari dulu baca, tapi kagak mudah-mudah, kagak nyangkut, bener gak? Tapi waktu itu hubungannya luar biasa ya. Imam Ali mengatakan, dan janganlah kenaikan kepuasan satu orang menyebabkan berkurangnya kepuasan orang lain. Which is exactly Pareto Optimum konsep. Dan itu Islami syariah.
banget dasarnya. Itu dia. Waktu saya baca itu, akhirnya saya jadi terpacu. Baca lagi. Kalau tadinya kan belajar ekonomi Islam, karena kita ekonom, kita belajarnya tulisan-tulisan yang dari ekonom, luar, kan, ya. ekonomi Barat, kan, ya, ekonomi. Matematika segala macam. Tapi sejak kejadian itu, saya jadi baca kitab-kitab klasik. Makin saya baca kitab-kitab klasik itu, yang udah diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu, makin saya bilang, ini luar biasa. Kok bisa ada orang yang kita tidak akui dia sebagai ahli ekonomi, tapi kok bisa nulis-nulis konsep ekonomi kayak begini, bener nggak? Imam Ghazali, segala macam. Sejak itulah kemudian waktu saya pulang ke Indonesia, saya sangat ingin bergabung di Dewan Syariah Nasional MUI. Di situ saya, Itu akhir 90-an ya mungkin ya? Atau iya, 99 waktu itu. 99 ya. 99. Ternyata begini caranya belajar ilmu, bukan rumus-rumus doang, tapi harus dapat di mana letak kebesaran dan kebenaran Tuhan dari ilmu yang kita pelajarin itu, gitu kan? Iya. Kemudian waktu saya diajar sama Prof. A.M. Saifuddin. A.M. Saifuddin. Mata kuliahnya manajemen pemasaran, kagak ada urusannya sama ekonomi Islam, kagak ada urusannya. Beliau memperkenalkan satu buku kecil warna biru, judulnya Nilai-Nilai Dasar Studi Ekonomi Islam. 500 perak waktu itu saya beli. Tapi itu membuka kepala saya, ternyata ada ilmu yang namanya ekonomi Islam. Sejak itu saya terobsesi. Semua buku ekonomi Islam saya beli, walaupun nggak dibaca. Karena nggak ngerti, isinya Quran sama hadis doang, bener nggak? Zaman itu. Baru kemudian ketika para ekonom mulai nulis, baru kita ngerti. Jadi ada dua orang yang luar biasa menurut saya yang merubah cara pandang saya terhadap ekonomi Islam. Mama Abdullah bin Noh, Pak A.M. Saifuddin. Tentunya waktu saya di Dewan Syariah Nasional, Kiai Ma'ruf Amin adalah seorang yang kalau saya bilang man of idea. Kita mulai dari tahun 99 sampai tahun berapa tuh, bener gak? Sebelum beliau jadi wapres ya. Itu man of idea, ada aja idenya. Dan beliau itu bukan aja man of idea, tapi juga beliau adalah orang yang sabar untuk menunggu momen. Ini penting, Ben. Ya. Kita kadang-kadang nggak sabar. Mau cepat hebat, bank syariah harus gede. Nggak, men. Kita ada riding the waves. Riding the waves. Kayak main itu. Surfing. Iya, kayak surfing, bener nggak? Ya. Kita harus memanfaatkan kalau lagi angin belakang datang, angin buritan datang. Pasang tuh layar biar kita ngebut. Tapi kalau ada angin, pasang juga kagak bergerak. Tuhan punya caranya sendiri untuk merubah dunia, bener gak? Saya ngelihat COVID ini juga kayak begitu. Ini adalah satu cara Tuhan untuk merubah tatanan dunia. Kembali di program Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Gelombang pandemi yang terjadi di tahun 2020 menjadi momok bagi perekonomian Indonesia, bahkan dunia. Lumpuhnya beberapa sektor industri memberi pengaruh pada kesehatan perekonomian kita. Lantas mungkinkah jalur syariah ini dilihat sebagai peluang dalam mengambil alih kendali? Karena dari sisi syariah, apa yang terjadi dalam pandemi COVID-19 ini bukanlah musibah, tapi sebuah muhasabah. Pak Adi, pandemi COVID-19 itu tidak hanya mempengaruhi kesehatan. Protokol kesehatan, kita duduk, berdiri, harus tidak boleh berdekatan, ya, ada jarak, social distancing. Tapi juga hal ini mempengaruhi kesehatan, perekonomian, kesehatan, kondisi keuangan secara nasional bahkan global. Nah, bagaimana Pak Adi sebagai konsultan syariah melihat ini? Apakah ini sebuah musibah atau muhasabah, dan apa mungkin justru ini menjadi sebuah peluang gitu ya? Bukan hanya sekedar muhasabah, tapi dari muhasabah karena ini bukan musibah, ini menjadi peluang. Nah, bagaimana Pak Adi? Keren banget tuh. Mulai dengan kalimat yang terakhir itu benar. Bahasa Arabnya itu wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Tuhan punya caranya sendiri untuk merubah dunia, benar gak? Iya. Dibutuhkan Great Depression tahun 30 yang membuat John Maynard Keynes menjadi pemikir ekonom ulung. Oke. Sebelumnya nggak ada, men. Yeah. Sebelumnya laissez-faire. Yes. Dibutuhkan Perang Dunia Kedua yang banyak sekali korban.
untuk merubah dunia sehingga semua negara-negara merdeka, diawali oleh Indonesia sebagai pionir yang merdeka pertama kali, benar nggak? Ya. Saya ngelihat COVID ini juga kayak begitu. Ini adalah satu cara Tuhan untuk merubah tatanan dunia. Jadi peperangan melawan COVID-19 ini akan melahirkan ekonomi syariah gitu ya. Yes, exactly. Jadi kalau kita lihat COVID ini, kita kan harus lihat ya, ini benar gak sih skenario besar untuk perubahan besar dunia, benar gak? Kalau kita lihat ada 3 hal. Yang pertama ini adalah twin crisis. Twin crisis. Yaitu ada krisis perbankan dan krisis balance of payment. Oh, itu yang masuk twin crisis. Ya. Yang kedua dia double shocks. Ada shocks di supply, ada shocks di demand. Dua-duanya jebrok. Benar gak? Turun semua. Dua-duanya jebrok tiba-tiba. Yang ketiga dia double epicentrum. Epicentrum pertama di Cina, epicentrum kedua di Amerika. Masif ya. Dua-duanya sebetulnya adalah mesin kembar perekonomian dunia. Cina itu ada 100 negara berkembang, di antaranya yang dia kasih kredit, investasi, perdagangan. Itu akan kena efek dominonya. Amerika itu ada 50 negara di belakangnya, Amerika Latin, Kanada, Eropa yang juga akan kena efek dominonya. So yes, ini masa sulit buat kita semua, termasuk buat Indonesia. Dan itu adalah kesempatan terbaik kita untuk mengangkat nilai-nilai ekonomi syariah di situ. Kalau boleh dikasih bocoran, nanti kita kasih lihat teman-teman kita di kantor ya, teman-teman di Karim Consulting. Insya Allah tahun depan lah, tepatnya kuartal pertama, itu insya Allah Indonesia akan memiliki bank syariah terbesar dengan nilai 225 triliun asetnya. Itu kalau di ranking perbankan nasional itu ranking 8 kira-kira. Langsung masuk ranking 8 yang tadinya mungkin tidak masuk sama sekali di 10 besar. Betul. Ya? Kalau kita ngomong di dunia itu ranking 5. Hebat gak? Ya. Di syariah nih? Syariah, bank syariah. Teman-teman ada yang lagi ngerjain sekarang untuk jaminan sosial tenaga kerja. Syariah. Kan kasihan orang udah kerja lama-lama, tapi begitu mau dapat pensiun, dia nggak mau terima karena nggak sesuai syariah. Benar gak? Jadi ini it's about the time. Ketika semua orang itu gamang, kehilangan pegangan, apa yang harus kita hadapi di masa yang akan datang, gimana cara ngadapinnya. Pada saat itu kita bilang, kita punya alternatif pemikiran. Nah, jadi ini kesempatan menurut saya. Kita lagi ngerjain sekarang ada 5 bank yang proses merger acquisition. Ada 2 asuransi syariah juga proses merger acquisition. Belum lagi tadi yang lain. Jadi it's about the time. Pak Adi, kalau tadi kan bicara nasional terpengaruh dengan pandemi COVID-19. Tapi Pak Adi tadi sudah menjelaskan dengan sangat-sangat antusias kira-kira cara-cara untuk bangkit ya. Ini saatnya kita naik ke atas surfing kita gitu kan, bersiap-siap untuk mengambil ombak supaya kita bisa melaju. Nah tapi kan tadi Pak Adi juga sampaikan dunia itu punya China dan Amerika sebagai the dynamic duo gitu dalam menggerakkannya. Dan karena dunia ekonomi dan keuangan syariah juga pasti terpengaruh juga ya secara global gitu. Nah kira-kira kalau sebagai konsultan syariah melihat ini bagaimana? Kan Pak Adi selama ini juga tidak hanya menangani yang nasional, tapi juga yang internasional. Ini kesempatan kita. Jadi kalau kita bawa syariah ke luar negeri itu, jangan kita bilang ini Islam apa syariah halal haram, jangan gitu. Yang pertama itu yang harus kita bilang, hey, I got something to solve your problem. Kita ceritain aja dulu apa itu solusinya, nggak usah ngomong-ngomong syariah dah. Ntar baru ujungnya kita bilang ini syariah, benar gak? Kita bawa aja hal yang sama, karena kebenaran itu ditaruh di mana juga tetap kebenaran, benar gak? Poinnya itu. Dan kita juga mau kasih tahu kepada teman-teman kita di luar negeri yang ekonomi syariah. Tapi sebetulnya ekonomi syariahnya itu nggak seperti kayak di Indonesia, di mana di Indonesia harus ada kestabilan antara sektor keuangan dan sektor real, benar nggak? Kita juga mau kasih tahu ke mereka, it's not enough to say this is syariah, but you have to prove. Dia harus buktiin bahwa konsep ini membawa manfaat bagi masyarakat yang besar. Itu sebabnya di Luxembourg ada sukuk, benar nggak? Negara Eropa, Luxembourg ya. Itu sebabnya di Oxford ada Islamic Studies untuk ekonomi syariah. Di Cambridge ada, di Boston, di Harvard ada. Karena yang kita masuknya itu bukan ini syariah loh, bener. Tapi cara masuknya itu kita punya something untuk solve your problems, bener gak? Boleh nggak kalau saya coba sedikit kasih cara penyampaian yang asik. Jadi ketika kita menghadapi, anggaplah ini musibah,
lalu menjadi muhasabah kita, solusinya adalah knocking heaven's door, kita bilang gitu. Knocking heaven's door-nya itu adalah dengan go syariah gitu ya, kira-kira Pak Adi ya. Benar banget. Allah mengatakan dalam Al-Quran, hal jazaul ihsan illal ihsan. Dan tidak satu pun kebaikan yang kalian lakukan kecuali akan dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah. Life is like riding a bike. Harus to keep your balance, you have to keep going. Kalau naik sepeda kita berhenti, kita jatuh, men, bener gak? So, jalan aja terus, bener gak? Like walking in dark tunnel, bener gak? At the end of the tunnel will be a light. Bener gak? Jadi menurut saya, ini sebentar men, sabar, kayak orang puasa, sabar, nunggu maghrib. Bertahanlah wahai bangsa Indonesia. 2021 keren banget. Dan syariah akan mainkan peranan yang jauh lebih penting pada saat itu. Kembali lagi di program Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Segala peristiwa, momentum di tahun ini, pandemi COVID-19 dan berbagai macam permasalahan yang ada, mengharuskan kita untuk mengambil sebuah pelajaran. Nah, kira-kira hal-hal apa yang kemudian bisa kita terus lakukan antisipasinya, kita akan kembali berbincang dengan Pak Adi Warman Azwar Karim. Pak Adi, lagi-lagi ini bukan musibah, ini muhasabah. Lalu, kapan kemudian kita harus bangkit? Atau menurut Pak Adi kira-kira kapan kita akan bangkit nih? Karena mau nggak mau kan terdampak juga ya. Ekonomi dan keuangan syariah terdampak dengan hal ini. Jawaban pertama, kita harus siap bangkit kapan saja. Detik ini juga harus siap. Kalau siapnya benar, kalau siapnya. Siap. Okay. Tapi kan kayak tadi kita naik ombak, nunggu ombak datang, benar gak? Yes. Jadi ibarat kayak orang, tadi kita udah bahaskan bahwa ini ada double shocks. Tiba-tiba ada demand shocks dan pada saat yang sama ada supply shocks yang dua-duanya turun mengakibatkan tiba-tiba dunia ekonomi tiba-tiba shutdown aja gitu seketika. Ini sama kayak orang yang lagi puasa nunggu buka. Ngerti gak? Kemampuan kita untuk makan dan minum nggak hilang. Kemampuan kita untuk memproduksi nggak hilang. Kemampuan kita untuk mengkonsumsi nggak hilang. Tapi kayak orang puasa, kita menahan diri, menunda melakukan supply dan demand pada saat COVID ini, benar ya? Begitu COVID-nya hilang, sama kayak orang buka puasa, ntar pas maghrib beduk kita makan normal lagi. Begitu juga saat ini. Jadi yang harus kita jaga adalah agar kemampuan produksi tidak hilang dan kemampuan konsumsi nggak hilang. Kita cuma menunda doang. Kemampuan kita untuk konsumsi dan produksi gara-gara COVID. Dan di kuartal 3 itu juga kita harus hati-hati karena kita duga beberapa perusahaan itu akan mengalami kesulitan likuiditas dan akhirnya mereka terpaksa menjual asetnya untuk mendapatkan likuiditas. Kalau kita nggak hati-hati, tahun 98 dalam artian berpindahnya kepemilikan aset bangsa Indonesia ke yang lain bisa terjadi. Oleh karena itu kita harus hati-hati dan we have to do the best we can do. Semua orang terserah dia agamanya apa, terserah dia lulusan mana, terserah dah. Semuanya harus mikir yang terbaik buat bangsa ini supaya kuartal ketiga kita nggak kepleset. Kalau kepleset kita repot. Nah di tahun depan kita berbicara tadi Februari 2021 kita perkirakan akan ada bank syariah terbesar di Indonesia, 225 triliun asetnya. Hebat ya. Insya Allah Bang. Mudah-mudahan juga kita lihat beberapa hal lain juga akan menunjukkan perbaikan-perbaikan. Insya Allah Pak Adi, kalau melihat dari kurun waktunya berarti sesuatu yang insya Allah promising gitu ya. Di tahun 2021 untuk ekonomi dan keuangan syariah. Nah, tapi ada satu pertanyaan menggelitik nih. Jadi kan katanya syariah Islam itu rahmatan lil alamin. Kata Allah kepada Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ekonomi syariah tentu membahas mengenai Quran, hadis dan lain-lain. Benar. Nah, ini untuk seluruh alam. Tapi kalau kita lihat, memang ini besarannya besaran value ya, bukan besaran masalah melibatkan banyak manusianya. Tapi besaran value dunia maupun Indonesia itu belum yang dominan syariah. Nah, Pak Adi nih, konsultan syariah nasional dan internasional. Kira-kira pandangan Pak Adi gimana? Life is like riding a bike. Harus to keep your balance, you have to keep going. Kalau naik sepeda kita berhenti, kita jatuh, men, bener gak? So,
jalan aja terus, bener gak? Like walking in dark tunnel, bener gak? Yeah. At the end of the tunnel will be a light, bener gak? Jadi menurut saya ini sebentar main sabar, kayak orang puasa, sabar nunggu maghrib. Bertahanlah wahai bangsa Indonesia. Bertahanlah. 2021 keren banget, dan syariah akan mainkan peranan yang jauh lebih penting pada saat itu. Rencana Pak Adi dengan Karim Consulting Indonesia ke depan ya, terkait dengan apapun ya, COVID-19 atau membesarkan Indonesia, bahkan menjadikannya pusat keuangan syariah dunia. Sebenarnya Karim Consulting itu adalah bagian kecil dari bangsa Indonesia. Kalau bangsa Indonesia dari G20 sekarang ranking 16 akan naik jadi ranking 5. Ya Karim ikutan jadi ranking 5, bener gak? Alhamdulillah. Gampang banget ya mikirnya dah. Ya, Berarti kita konsultan dari sebuah negara ranking 5 G20. Emang ente pikir konsultan-konsultan asing yang gede-gede itu bisa jadi gede gitu kalau dia nggak berasal dari negara ranking 1, ranking 2, bener? Betul. Karena ranking negaranya bagus, kita terbawa. Jadi ya, Pak Adi. kita paham bahwa kesuksesan ini bukan karena Karim Consulting. Kesuksesan ini karena bangsa Indonesia. Dan kita sebagai part dari bangsa Indonesia, kita merasa kita harus sebarin ke orang lain. Bagaimana caranya bangsa Indonesia ini ngembangin ilmu syariah supaya resistennya kecil dan semua orang mendapat manfaat yang sebesar-besarnya. So thank you Indonesia. Thank you Karim Consulting Indonesia. Thank you Indonesia. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, demikian perbincangan saya Gunawan Yasni bersama dengan Bapak Adi Warman Azwar Karim. Semoga perbincangan ini dapat menjadi informasi dan pembelajaran untuk pemirsa sekalian. Saya Gunawan Yasni beserta dengan kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.